Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan-kawan cendekia, ayah bunda hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Septiana Wahyuning Tias, CGP Angkatan 9 dari Kota Blitar. Kami di sini akan mengajak para ayah bunda sekalian melihat bagaimana cara yang seharusnya kita lakukan dan tepat digunakan dalam memberikan motivasi kepada anak-anak dan para peserta didik. Kami dari TK Aisyah Putanul Asal ada 2 calon guru penggerak. Nah, setelah ini akan kami tampilkan video dan diseminasi tentang disiplin positif di Taman Kanak-Kanak. Bagaimana ulasannya? Silahkan menyimak dan salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kita mulai dari ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Abal 4, Ibu Kepala Sekolah Kelompok Bermain Abal 4, Ibu Kepala Sekolah TPA Abal 4, juga rekan-rekan dari Paguyuban. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita menjadikan rasa syukur atas segala nikmat Allah kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak dari TK Abal 4, yaitu Ibu Herwati dan Ibu Septiana Wahyuning Tias. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti bisa membuat suatu perubahan yang lebih baik lagi untuk perkembangan lembaga kita khususnya. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan insya Allah kita yang ada di sini adalah pengikut Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua guru, kepala sekolah, juga murid yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Herwati dan Bu Septiana Wahyuning Tias. Semoga Bu Herwati dan Bu Septiana selaku calon guru penggerak angkatan 9 tetap semangat, karena tugas-tugasnya juga banyak sekali menyita waktu, tenaganya juga tetap dijaga ya Bu ya, jangan sampai sakit karena masih ada kurang berapa bulan lagi Bu? Alhamdulillah sampai Maret. Saya berharap tetap jaga stamina dan kesehatan Ibu nggih. Ngoten mawon dari saya, semoga diseminasi ini berjalan dengan lancar dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari calon guru penggerak, sehingga nanti imbasnya bisa ke sekolah kami, ke sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sinta sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk selalu bisa memberikan yang terbaik bagi lembaga kita, terutama mengejar acara yang kedua, yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Septiana Wahyuning Tias.
Kepada Ibu Septiana Wahyunityas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dan bapak atas hadirnya di kesempatan kali ini, yakni pada sesi desiminasi budaya positif di sekolah. Nah, ini nanti akan dibagi dua sesi karena di TKIC yang berjangkaan 4 ini ada 2 CGP, dan di poin ini, di modul ini 1.4 kami diminta untuk bisa menyampaikan apa yang telah kami pelajari 2 bulan ini kepada teman-teman gitu. Nah, selama kami mengikuti CGP itu program guru penggerak ini ada banyak sekali ilmu yang sebelumnya belum pernah ditemui di pembelajaran atau di sesi kuliah atau di tempat yang lain. Nah, karena ini istimewa, jadi mari kita berbagi, gitu ya. Dan semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat, bisa diimbaskan baik kepada para peserta didik maupun untuk anak-anak yang ada di rumah. Saya di sini akan menyampaikan tentang disiplin positif di sekolah. Lanjut, Bu Haji. Topik yang akan kita pelajari hari ini yakni ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi dan juga keyakinan kelas. Selama ini kita ketika belajar itu kita biasanya memotivasi kepada anak-anak. Ayo hari ini kita belajar karena nanti kalau kita belajar kita pandai, nanti kita akan apa? Ada juga orang tua yang ketika memberi semangat kepada anak-anak begini, ayo nak, hari ini belajar yang rajin ya, mengerjakan tugas, membantu orang tua. Nanti pulang sekolah kalau hebat, mama kasih hadiah apa misalnya. Itu biasanya ketika kita mengajak kepada anak-anak. Juga biasanya ada hukuman penghargaan. Nah, apa ya kira-kira yang nantinya pas untuk diberikan kepada anak-anak? Lanjut, Bu Haji. Sebelum kita belajar lebih lanjut, coba sekarang kita mau permainan. Nah, ini karena dari tadi pagi kita sudah beraktivitas, pastinya sudah lelah, dan coba kita cas semangat dulu dengan permainan cobalah buka. Caranya bagaimana? Silakan berpasangan 2 orang. Nanti ada yang berperan A dan berperan B. Contohnya bersama. Oh iya, boleh. Ini ada 2 pasangan, jadi ada A dan ada B. A adalah tugasnya mengepalkan 1 tangan. Bayangkan bahwa Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh dilihat oleh orang lain apa yang ada di kepala Anda ini. Yang B, tugasnya adalah berusaha membuka. Caranya bagaimana? Bisa dengan diiming-imingi sesuatu, bisa dihukum kalau nggak mau buka, bisa ditakut-takuti, bisa dihardik, atau bisa dengan yang lain asalkan mau terbuka punyanya si A ini. Bisa dibayangkan ya. Oke, sekarang dari dua yang A siapa? Boleh sekali. Silakan. Bu Wati
bisa bergabung sebentar ya Bisa. ini. Iya. Yang A angkat tangan dulu, siapa tadi yang A? Oke, yang B. B. Yang B siapa? Iya, baik. Yang A kita kasih waktu berapa menit ya? 2 menit untuk mencoba buka. Ingat-ingat yang A yang Anda pegang ini sangat-sangat istimewa, tidak boleh terlihat oleh siapapun, dan bayangkan apa yang sedang Anda pegang ini, karena nanti saya mau tanya apa yang Anda pegang itu di belakang. Oke, silakan mulai 1, 2, 3. Satu dipegang. Silakan. Yang A mengepalkan tangan dan berusaha melindungi, yang B berusaha membuka. Ayo. Silakan dipegang erat. Yang B silakan mencoba membuka. Ayo silakan dibuka yang B.
Kalau saya kasih kaget bagaimana saya dapat yang kecil? Ini karena kita bermain dengan guru TK, jadi jawabannya lucu-lucu. Nah ini kalau mulai dengan Bu Vero, bagaimana Bu Vero? Apa yang dipegang Bu Vero? Ini adalah boneka kesayanganku. Tadi mau mainnya pakai uang, tapi aku tidak mau. Ini kesayanganku. Iya, ini Bu Vero sedang pegang mainan kesayangan, jadi nggak boleh, betul-betul nggak boleh dilihat. Boleh ini bagaimana perasaannya? Sedih. Ketika Anda menginginkan sesuatu kemudian tidak terkabul keinginannya, bagaimana perasaannya? Sedih, Bu. Apakah ada yang mau dilakukan setelah ini? Oh enggak, kalau bunda, apa ini tadi yang dipegang? Tahu apa yang saya pegang? Karena bunda itu selalu ingin tahu, jadi saya berusaha mempunyai rahasia yang orang nggak boleh tahu rahasia saya. Apa itu, Bu? Saya suka berkeringat. Nggak tahu yang dipegang aja, ketika mau direbut nggak boleh. Nah ini kalau Bu ini sama Bu Hani apa ini? Ini tadi saya kan lihat Bu Anji mengembangkan tangannya, jadi saya penasaran, saya sempat memaksa untuk membuka. Tapi setelah saya lihat, kayaknya Bu Anji memang punya sesuatu yang saya tidak boleh tahu. Maka saya coba membujuk tanpa memaksa. Setelah itu saya menyerahkan keputusan kepada Bu Anji untuk ya sudah, kalau memang itu rahasianya, saya menghargai itu dan kemudian saya tidak memaksa lagi. Apa yang dipegang besok? Rahasia, jadi tidak boleh siapapun tahu ya. Kan boleh diberitahu ke kami. Mohon maaf yang namanya rahasia, jadi Jangan-jangan itu ada surat dari orang lain yang diberikan berwarna pink begitu. mohon maaf tetap rahasia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, itu tadi perumpamaan yang kita mainkan ketika kita bersama dengan anak-anak. Ketika kita mengharuskan anak-anak melakukan sesuatu, anak-anak tidak tahu dasarnya, kemudian anak-anak diminta untuk melakukan A, B, C tanpa kesadaran dari diri. Kira-kira bagaimana? Nyaman nggak buat anak-anak? Pastinya tidak nyaman. Misalnya nih, ketika kita meminta anak-anak untuk sholat ini kan wajib ya. Terus kita tidak memberikan, menumbuhkan kesadaran, tapi kita memaksa mereka dengan memberikan hukuman jika tidak mau, atau dengan memberikan permen ketika dia mau. Itu efeknya bagaimana kira-kira? Coba kita pikirkan sejenak. Ketika kita mengajak anak-anak sholat, kalau kamu nggak sholat, kamu dosa. Nanti kamu bisa masuk neraka. Itu hukuman. Atau dengan gini, ayo sholat, nanti kalau selesai sholat, mama kasih permen. Nyaman diberi permen atau diberi hukuman? Diberi permen. Oke, saya kunci jawabannya dengan diberi permen. Lanjut Bu Haji. Teori kontrol. Nah, ketika kami belajar kemarin itu ada seorang ilmuwan, yakni psikiater dan juga pendidik yang bernama William Glasser. Dalam kontrol teori beliau menjelaskan bahwa guru mengontrol murid itu adalah suatu ilusi. Nggak mungkin. Guru itu nggak mungkin mengontrol murid dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, terus anak itu harus manut sepenuhnya, itu tidak mungkin. Kemudian Glasser juga mengatakan bahwa guru
tidak mungkin memberi penguatan positif yang efektif dan bermanfaat untuk semua yang dilakukan. Jadi guru itu nggak bisa melakukan pemberian afirmasi positif terus-terusan kepada anak. Yang ketiga, Glasser mengatakan bahwa kritik yang membuat anak merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Jadi ketika kita memarahi anak-anak, ketika ada kesalahan, misalnya ada anak mukul nih, gitu ya, ada yang mukul, terus yang memukul ini diginikan, Mas, kalau kamu mukul temanmu sakit loh, lihat temanmu nangis loh. Terus dibuat anak ini merasa bersalah. Kata Glasser itu salah. Itu nggak akan bisa. Itu sebuah ilusi yang nanti anak menjadi baik. Kata Glasser begitu. Kemudian Glasser juga menyatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebuah ilusi juga. Jadi orang dewasa itu sebetulnya tidak bisa memaksa anak-anak. Itu kata Glasser. Nah, selanjutnya lanjut wajib. Kalau makna disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak kita itu adalah kita akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Dan disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin, hukuman itu tidak sama. Justru salah satu alternatif terakhir kalau tidak perlu digunakan sama sekali itu adalah hukuman. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Dan sesungguhnya disiplin itu bersifat kewajiban yang sekeras-kerasnya pada diri kita sendiri, yakni mendisiplinkan dari diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut wajib. Nah, ini ada 3 motivasi manusia yang disampaikan oleh Dian Emerson dalam bukunya, yakni 10 disiplin. Ketika kita melakukan sesuatu, itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini coba kita lihat kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak melakukan sesuatu hal, misalnya sholat tadi, anak-anak untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau untuk menjadi yang diinginkan orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Indah yang mana ini? Kayaknya kalau nggak nyaman gitu ya, dia akan oke lah aku lakukan gitu. Lanjut wajib. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemarin kami mendapatkan sebuah judul yang agak mengerikan, dihukum oleh penghargaan. Selama ini kan kita tahunya kalau dihukum menyakitkan. Jika diiming-imingi dengan suatu imbalan itu menyenangkan, gitu ya. Oleh karena itu tadi panjenengan semuanya memilih diberi permen itu lebih indah, lebih nyaman daripada dihukum. Nah, coba kita tengok pengaruh jangka panjang dan jangka pendek terhadap pemberian hadiah. Karena anak yang kita beri hadiah, permen yang tadi kita kasih, ketika anak selesai sholat,
Sholat subuh nih misalnya, sholat subuh kita kasih permen. Berapa permennya yang dikasih? Satu aja. Duhurnya satu lagi. Asarnya tetap satu. Maghribnya masih satu. Isanya masih satu. Oke. Jadi kalau kita hitung permen tadi, berarti berapa permen yang akan dimakan oleh anak-anak dalam satu hari itu? Minimal 5. Berarti ketika anak diberi permen, kemudian besoknya dia tidak mendapatkan permen lagi, apakah dia mau sholat? Sholat. Marah, betul. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Karena itu tadi, ketika kita tidak memberikan imbalan, tidak memberikan reward ke anak-anak, maka besoknya nggak mau sholat. Apakah begitu? Iya. Apakah kalau nggak dikasih permen besoknya, ya wes aku tak sholat? Tidak ya, sepertinya tidak. Nah kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini misalnya, ketika ada seseorang dekat dengan Bu Anggun, kemudian dia mau sholat ketika Bu Anggun yang memberikan afirmasi. Bu Anggun kasih afirmasi, oke, sholat. Kemudian ketika Bu Anggun nggak memberikan afirmasi, kemudian yang memberikan afirmasi ganti Bu Epi misalnya, apakah anak tersebut mau sholat manut seperti dengan yang diafirmasi Bu Anggun? Sepertinya tidak juga, betul. Itu yang dikatakan dengan penghargaan tadi merusak hubungan. Ketika ada anak cenderung sama Bu Anggun, diberi afirmasi oleh Bu Anggun manut, tapi nanti hubungannya menjadi tidak nyaman dengan Bu Epi karena afirmasi dari Bu Epi tidak akan diperhatikan begitu. Nah, kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan motivasi dalam diri kurang. Nah, ini oleh pemerintah itu coba direfleksi, gitu, dievaluasi dengan diberikan lomba-lomba misalnya. Ada lomba RT keren, ada lomba lingkungan bersih, ada ajiwiata gitu. Nah, ketika ada lomba penghargaannya besar, orang-orang semuanya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan reward tersebut. Kemudian beberapa bulan ke depan, setelah lomba itu usai, akan tetap bersih nggak lingkungannya? Enggak kayaknya. Sepertinya tidak, iya gitu. Jadi sepertinya permen sebagai kata kunci di awal tadi, sebagai imbalan tadi, sepertinya kurang tepat ya. Karena ketika kita mengiringi dengan penghargaan, dengan imbalan saja, maka itu akan menjadi patah ketika tidak ada imbalan selanjutnya. Seperti kebersihan, ajiwiata, kemudian ada lomba inovasi misalnya. Ketika nanti tidak ada imbalan, yang tidak mau berinovasi lagi kan. Lanjut Bu Haji. Lanjut bisa next. Nah, ini ada sebuah pilihan, coba nanti kita kulik ya. Ada sebuah namanya restitusi. Restitusi itu bukan hukuman, bukan penghargaan, tapi sebuah kesadaran yang kita munculkan dari dalam diri. Misalnya, ketika kita melihat ada anak bertengkar, kemudian saling memukul. Kalau hukuman pasti
Jelas ya? Kamu ketika melakukan kesalahan, maka kamu harus dihukum, misalnya apa? Lari keliling lapangan, atau kamu harus lompat-lompat sekian kali, atau ketika merusak kamu harus mengganti. Itu kalau hukuman. Nah, kalau imbalan pasti dia tidak dapat. Nah, restitusi ini adalah sebuah cara yang begini. Restitusi bukan menebus kesalahan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya ketika ada anak yang mukul tadi ya, kemudian kita tanya, kan manusia itu ada 5 kebutuhannya ya. Kemudian kita tanya, Mas, kenapa sih sampean kok mukul temannya? Kemudian dia jawab, iya Bu, karena tadi mainanku diambil sama si Doni. Mas, kalau mainanmu diambil sama Doni, pasti kamu sedih ya? Iya Bu Guru, kok mainanmu diambil, masa aku gak sedih? Bu Guru? Iya nah, Bu Guru juga sama. Ketika mainan Bu Guru atau milik Bu Guru diambil dengan paksa, pasti Bu Guru juga sedih. Bu Guru juga pasti akan ambil. Nah kan, sama Bu Guru, aku juga begitu. Nah, kalau begitu coba nak, kalau kamu diambil mainannya, kemudian kamu nggak mau, terus kamu pukul temanmu, bagaimana kira-kira temanmu? Ya sakit Bu Guru. Lalu sebaiknya bagaimana? Ya seharusnya aku nggak pukul Bu, aku bilang aja nggak mau sama si Doni. Kalau begitu minta maaf ya sama Doni. Terus kemudian kita tanya lagi, kira-kira dengan begitu temanku senang nggak dipukul? Tidak Bu Guru. Kita tanya lagi, tangannya untuk apa saya? Berbuat baik. Kakinya untuk apa? Berbuat baik. Mulutnya untuk apa? Berkata baik. Nah, dari ilustrasi tersebut lebih nyaman nggak kita ke anak-anak? Lebih nyaman ya pastinya. Nah, itu kita ke anak-anak. Jadi suatu hal yang terlewat itu adalah kita dengan 3 cara tadi. Yang pertama, kita dengan menstabilkan identitas dulu. Karena biasanya ketika kita ada anak bersalah, kemudian langsung dijudge, langsung dimarahi, pasti anak sedih. Kemudian yang kedua, dengan memvalidasi kesalahan. Oh, kalau pukul temannya bagaimana? Betul nggak apa yang dilakukan? Kenapa sih kamu pukul teman? Jadi ditanya dulu. Karena setiap anak mau melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Ada yang kata lapar, barangkali karena kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Ada yang kasih sayang dari orang tuanya kurang, dia caper begitu. Jadi memang ada hal-hal yang ingin dicapai oleh anak-anak ketika melakukan suatu hal. Nah, setelah itu baru kita katakan, oh caranya bagaimana untuk mengatasi tersebut. Baru nanti kita kembalikan kepada poin yang kita sepakati bahwa kita mau berbuat baik dengan teman-teman yang lain, kita mau berbuat baik dan seterusnya. Nah, dengan restitusi ini harapannya kita akan menjadi guru dan orang tua yang menyenangkan untuk anak-anak. Kita bukan lagi guru dan orang tua yang menghukum kepada anak-anak dengan hukuman. Pasti itu tidak akan nyaman. Kita juga bukan menjadi guru yang
memberikan banyak penghargaan tanpa adanya kesadaran dari dalam diri anak. Harapannya kita menjadi guru dan orang tua yang asik buat anak-anak, menyenangkan, nyaman, dan bisa mengerti keadaan anak-anak kita. Karena sesungguhnya pasti ada kebutuhan anak-anak yang ingin dicapai dari apa yang dia kerjakan. Lanjut Bu Haji. Nah, ini poin terakhir, yakni tentang poin keyakinan kelas. Nah, kalau begitu kita rasanya perlu ya Bu, membuat sebuah keyakinan kelas yang didapat, yang bisa digunakan untuk kita mengontrol, kita menemani anak-anak begitu. Coba ketika kita tadi melakukan coba buka, permainan coba buka dengan Bu Aini lakukan dan Bu Haji lakukan tadi, Bu Aini tertarik dengan apa yang dipegang Bu Haji, kemudian Bu Aini mencoba buka tapi tidak memaksa. Nyaman enggak? Nyaman, tapi Bu Haji tetap enggak buka. Iya. Iya, Bu Aini mencoba buka, dirayu-rayu gitu ya, tapi sama Bu Haji tetap enggak dibuka. Itu kalau dengan imbalan. Jadi poinnya dengan imbalan. Nah, coba kita buat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal dan keyakinan kelas suatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu yang bisa kita terapkan untuk anak-anak, untuk lingkungan bersih misalnya. Satu, kita harus bagaimana buat keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas yang harus dibuat seperti apa kira-kira? Supaya bersih. Nah, anak-anak, silakan buang sampah. Di mana buang sampahnya? Di tempat sampah. Itu keyakinan kelas untuk kebersihan, gitu ya. Jadi kita mencoba menggali dari diri anak-anak untuk meyakini sebuah apa ya, yang itu betul-betul ada dalam diri anak. Jadi kalau kita begini berbeda ketika tadi, ayo anak-anak, ditanya dulu kan tadi, kita mau buang sampahnya di mana supaya lingkungannya bersih? Di tempat sampah gitu. Anak-anak kan, oh supaya lingkungan bersih aku harus buang di tempat sampah. Berbeda dengan begini, kalau buang sampah tidak di tempat sampah, maka akan kena denda apa gitu kan, menyakitkan. Kemudian kalau tentang kesehatan misalnya, kita mau buat keyakinan kelas tentang kesehatan yang nanti bisa klik untuk anak-anak. Apa kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Cuci tangan. Oke. Cuci tangan misalnya supaya kita sehat. Anak-anak, supaya kita tidak gampang sakit ya, sebelum makan kita ngapain ya kira-kira ya? Ayo. Ya, dengan cuci tangan. Sudah tentang kebersihan dan kesehatan. Nah, ini coba lagi tentang sopan santun. Siapa yang mau mencoba? Tentang sopan santun, berperilaku kepada orang tua. Siapa yang mau mencoba? Biasanya kalau di kelas itu kita mengajarkan anak-anak kalau lewat di depan teman ataupun orang lain bilang permisi ya, seperti itu. Nah, kemudian supaya timbul dalam diri anak Ya. ketika ada yang tidak sopan, suka nggak sih, sedih nggak sih gitu.
Kita biasanya coba kita lihat temennya. Kalau temennya seperti itu, anak-anak kalau temennya tiba-tiba melompati temennya yang satunya, pernah nggak teman yang dilompati seperti itu? Kita menjelaskan ke anak-anak seperti itu biasanya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Jadi kita tanya ke anak-anak ya, temennya nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya dari seperti diskusi-diskusi yang dilakukan tadi akan bisa kita buat keyakinan kelas. Jadi tentang kebersihan poinnya apa, kesehatan apa, tentang tata krama, tentang sopan santun apa gitu. Nah, nanti dari poin-poin yang kita dapat tadi setelah berdiskusi dengan anak-anak itu bisa kita tulis di kelas dan kita namakan dengan keyakinan kelas. Nah, ketika anak-anak berbuat salah atau melanggar, itu nanti kita kembalikan kepada kesepakatan yang telah kita buat. Harapannya anak-anak lebih nyaman, lebih safe. Oh, berarti aku harus begini karena dia telah membuat keyakinan bersama yang disebut dengan keyakinan kelas. Itu tentang keyakinan kelas. Ada tadi kita sudah belajar tentang motivasi, penghargaan, hukuman, dan juga restitusi serta keyakinan kelas. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Monggo. Ibu Aini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Tanya terkait diseminasi positif. Kalau dari pemaparannya memang sangat ideal sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Septi. Namun kembali lagi dengan karakter anak yang kemudian yang mereka pun dididik dari kebiasaan orang tua sehari-hari di rumah. Kalau dari segi penerapan kemudian pemberian pengasuhan setiap harinya mungkin untuk anak yang dengan level standar nakalnya nggak nakal banget dan juga komunikasinya baik, mungkin dengan cara dialog itu lebih masuk. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang punya karakter lebih agresif atau mungkin lebih berani karena memang itu yang terbiasa dilihat dari orang tuanya di rumah. Pengalaman-pengalaman yang sering dirasakan di rumah itu mengakibatkan mereka lebih cenderung agresif sehingga dinasihati, diberi imbalan, bahkan diberi ancaman pun tidak bisa respon dengan baik. Apakah ini hanya apakah ini benar-benar mutlak bisa diterapkan oleh semua siswa atau memang ada pengecualian? Mengingat kalau kita tahu sendiri, kalau dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan semua itu dengan ibadah, dengan janji-janji yang baik, dengan agar mereka memang maunya itu dengan sukarela. Tapi Allah juga memberikan ancaman dengan porsi-porsi tertentu. Lalu bagaimana? Apakah penghargaan atau ancaman hukuman itu benar-benar tidak bisa diterapkan atau batasannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Aini, menarik sekali ya teman-teman. Jadi jika ada anak-anak yang kebutuhannya yang belum tercukupi sehingga dia menuntut hanya 5 kebutuhan dasarnya tadi tercukupi, bagaimana? Nah, sebetulnya tadi saya akan kemudian juga 5 kebutuhan dasar, tapi karena waktu jadi saya tidak bisa menampilkan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Wanti tentang 5 kebutuhan dasar dan praktek segitiga restitusi. Nah, kemudian untuk penghargaan, untuk hukuman ini memang kita perlu mengukur ya. Kalau semua-muanya dengan dihukum dan dengan diberi imbalan, maka akan seperti saya contohkan, ketika sholat itu tidak ditumbuhkan dari dalam diri sendiri, itu akan berapa banyak imbalan yang harus kita keluarkan
dan berapa dan sampai kapan anak harus mendapatkan imbalan tersebut. Kemudian jika tanpa hukuman juga, mungkin anak tidak akan tahu itu buruk, sehingga anak akan mencoba sesuatu yang fatal, itu akan menjadi malah tidak baik. Kemudian jika dengan restitusi tadi, kita akan bisa mencoba memberikan kesadaran, menumbuhkan kesadaran dari anak-anak, sehingga anak bisa tumbuh dari dalam dirinya. Kemudian apakah hukuman itu tidak boleh diperkenalkan? Tetap harus tahu. Anak itu harus tetap tahu apa itu kata jangan, apa kata tidak boleh, kenapa itu dilarang, itu tetap harus tahu. Imbalan apakah tidak boleh diberitahu, anak juga harus tahu. Oh, ribet itu seperti apa, itu tetap harus tahu. Ketika anak tidak tahu imbalan, dia akan jadi orang slow saja gitu. Nah, kenapa restitusi itu tadi kita bahas, kita tawarkan, karena memang restitusi itu untuk memberikan kesadaran dari dalam diri gitu. Tetap Al-Quran menjadi pedoman utama bagi kita, karena di dalam Al-Quran itu lengkap sekali, seperti yang kemarin pernah kita bahas di dalam surat Luqman. Itu Luqman memberikan contoh yang sangat banyak bagaimana dia berkata-kata kepada anaknya, sehingga karena istimewanya Luqman ini kemudian diistimewakan oleh Allah di dalam sebuah surah. Nah, bahasan lebih lanjut tentang 5 kebutuhan dasar, tentang praktek restitusi itu seperti kepada anak-anak itu seperti apa, akan dilanjutkan oleh itu. Sementara dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak hal yang masih perlu kita gali, insya Allah kita ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskriminasi ya. Jadi ketika dengan acara materi itu sudah kita katakan apa yang Anda peroleh dari kegiatan ini. Berarti ini adalah memberikan kesempatan kepada semua peserta. Kita mulai dari dulu. Semua peserta ikut. Jadi apa yang Anda dapatkan dari kegiatan ini? Silakan. Dari kegiatan ini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu tadi dari itu caranya menenangkan anak-anak dari mereka bertengkar sampai mereka berbaikan dengan temannya yang diajak berebut tadi. Itu Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya sama-sama. Selanjutnya Dari ilmu yang dengan kasihkan, jadi tahu cara menangani anak nanti seperti apa. Sudah. oke, terima kasih. Selanjutnya Alhamdulillah kita dapat pengetahuan, pemahaman cara mengatasi dan memahami anak. Jika mereka bertengkar, mereka berantem dengan teman, jika tidak mematuhi peraturan sekolah ataupun orang tua, kita bisa baik caranya mengatasi permasalahan. Thank you. Selanjutnya, ya, semua peserta ya, oke. Berdasarkan pemaparan tadi, yang saya terima adalah bagaimana cara saya menghadapi keadaan kelas, menghadapi sifat-sifat anak, bagaimana menjadi guru yang baik. Terima kasih.
selanjutnya peserta Bapak kita satu-satunya. Berhubung saya bukan dari pengajar di sini, jadi saya menangkapnya sebagai kepala keluarga. Jadi menurut saya yang saya dapat adalah ketika kita menemui sebuah permasalahan dari dua orang anak, maka kita harus mencari dulu duduk permasalahannya, kenapa bisa terjadi demikian dan demikian, lalu kita jelaskan apa yang menjadi solusi untuk anak tersebut. Ketika yang mempertahankan mainan tadi, kita tanya dulu yang merebut kenapa kok mau merebut yang punya teman. Jadi dicari dulu permasalahannya, dikasih solusi, lalu ya sudah, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Selanjutnya Dari pemaparan Bu Aji dan Bu Septi, jadi lebih tahu tentang restitusi itu seperti apa sebagai manajer sesuai yang idealnya gitu. Itu saja, terima kasih. oke, selanjutnya dengan satu tadi silakan Bu Evi. Ilmu apa yang Bu Evi dapatkan dari paparan materi hari ini? Ilmu yang saya dapatkan setelah paparan dari Bu Evi yaitu saya dapat mengetahui bahwa kita itu tidak harus menghukum anak, harus bersikap kasar kepada anak atau menghukum kepada anak. Kita bisa menjadi yang ideal, bisa menjadi manajer ideal. Oke, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, untuk materi yang sudah Pastor paparkan sudah dua materi ya hari ini. Posisi kontrol guru ada berapa tadi? Ada 5. Kemudian segitiga restitusi. Baik teman-teman, agar nanti teman-teman lebih lagi bisa mengetahui bagaimana sih sosok guru itu bisa menggunakan segitiga restitusi ini, silakan kita lihat video ini bersama-sama. Kamu gak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali apa tuh ya maksudnya? Tas dulu, kita teman. Wah, jadi kurang tadi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, sudah 3 kali berarti saya tetap sanksi Pak. Ini Bu, saya belum beli tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat membeli tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore udah ke warung, besok Pak punya tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya kadang sampai di malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, dengan berakhirnya video ini berarti alhamdulillah sudah berakhir. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf
Bila ada yang kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ari Hardianti selaku Kepala Sekolah TK Asia Bustan Wafat 4 Kota Blitar mengucapkan terima kasih kepada Bu Septiana Wahyunitia selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang telah melakukan diseminasi disiplin positif di sekolah sehingga teman-teman di sekolah TK Asia Bustan Wafat 4 bertambah lagi ilmunya. Semoga dengan Bu Septi mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 ini banyak ilmu yang bisa diterapkan di sekolah ini demi terwujudnya tujuan pendidikan. Guru penggerak adalah guru-guru yang terpilih dari seluruh penjuru Indonesia yang siap menjadi pemimpin pembelajaran dan berperan sebagai agen pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Untuk Bu Septi, tetap semangat, memantapkan niat untuk berjuang demi pendidikan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada yang terbuka tangannya? Ini sampai ada yang diiming-imingi uang, ada yang diiming-imingi jajan, ada yang mencoba merayu untuk membuka.